oke karena ini kami karena ini belum prioritas, daerah tidak prioritas, ya sudah kami juga tidak mau buat apa-apa. Maka tetap tidak akan jadi prioritas sampai kapanpun. Banyak sekali memang kendalanya, salah satu anggaran. Tapi teman-teman, ada banyak hal yang bisa kita lakukan dulu. Misalkan kayak tadi, mengajak komunitas. Selamat siang, apa kabar Bapak dan Ibu semua? Mari kita mulai sesi pelatihan kita hari ini. Sesi pelatihan kali ini akan dimoderasi oleh Mbak Yulia Tami Pratiwi. Oke, halo selamat siang keluarga Lokadaya. Saya Wiwi, tadi sudah diperkenalkan sama Nia. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah, di seri pelatihan mobilisasi sumber daya lokal berbasis pengelolaan risiko bencana, kali ini kita akan berdiskusi tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, hadir di sini bersama kita ada Bang Enos Da Pareda, yang akrab disapa dengan Bang Enos. Halo Bang Enos. Halo, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Oke, Bang Enos ini adalah Safe School Program Manager dari Yayasan Klein International Indonesia. Sudah ditayangkan di awal ada sebuah video di saat sebelum kita mulai. 70% satuan pendidikan itu ada di lokasi yang rawan bencana. Sedangkan baru 10% satuan pendidikan yang sudah menerapkan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Hari ini kita bersama Bang Enos akan mempelajari kenapa sih Satuan Pendidikan Aman Bencana atau yang biasa disingkat dengan SPAB itu penting dan seperti apa konsepnya gitu dan bagaimana bisa diimplementasikan sebenarnya di lingkungan kita sehari-hari. Teman-teman sekalian, kita akan lihat sedikit dulu bicara soal Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kalau bicara Satuan Aman Bencana, itu sebetulnya ada dua hal yang teman-teman harus ingat. Pertama bicara soal pengetahuan, yang kedua bicara soal skill. Jadi pengetahuan, dia tahu apa ancamannya, kemudian dia tahu apa kondisinya, dan pada akhirnya dia punya skill untuk bisa menghadapi masalah itu. Gitu. Nah, hari ini sebetulnya kita akan lihat secara teoritis itu akan bicara lebih banyak soal pengetahuan. Nah, kita akan lihat teman-teman yang bagian pertama. Nah, kita akan mulai dengan ini. Ketika teman-teman mendengar Satuan Pendidikan Aman Bencana, maka kita akan ada dua terminologi, sekolah dan satuan pendidikan. Pertanyaanku adalah, mungkin ini bisa entah satu orang misalkan bisa buka mic dan bicara kira-kira apa sih bedanya antara sekolah dan satuan pendidikan, sehingga kita akan muncul kenapa tidak pakai sekolah aman bencana tapi pakainya satuan pendidikan aman bencana. Oke. Tidak kenapa tidak sekolah aman bencana. Oke, bangunan fisik, manajemen, Om Alosius, terima kasih. Terima Ada lagi? kasih. Jadi kenapa kemudian terminologinya itu kita pakai satuan pendidikan? Karena sebetulnya yang aman bencana itu tidak hanya sekolah. Jadi sekolah itu merupakan bagian dari satuan pendidikan itu sendiri. Kenapa? Karena ketika bicara satuan pendidikan itu dia bicara soal tiga komponen penting. Bicara soal formal, sekolah formal, bicara soal non formal, dan sekolah informal. Maka kegiatan-kegiatan aman bencana itu bisa juga dilakukan untuk kelompok-kelompok belajar, tidak hanya di sekolah. Jadi lokusnya itu tidak hanya kemudian sekolah-sekolah negeri misalkan, tapi juga bisa madrasah, bisa pesantren, bisa kelompok belajar, bisa PKBM, kemudian bisa SKB. Nah, yang sekarang kita baru garap adalah sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah yang berada di bawah dinas pendidikan atau sekolah-sekolah formal. Yang informal dan non formal belum banyak digarap. Karena apa? Karena ada penyesuaian-penyesuaian tertentu, tidak bisa sama metodenya, tidak bisa sama delivery-nya atau pelaksanaannya untuk sekolah formal, sekolah non formal, dan sekolah informal. Nah, itu bedanya. Tetapi teman-teman di Indonesia kita sudah menggunakan satuan pendidikan agar semua orang paham
Ketika bicara satuan pendidikan, itu yang aman bencana tidak hanya sekolah negeri saja, atau tidak hanya sekolah formal saja, tapi juga madrasah, pesantren, PKBN, SKB, gitu. Bahkan sampai ke kelompok bermain, ke PAUD, kindergarten, dan seterusnya. Supaya kita satu frame. Kenapa kemudian memakai satuan pendidikan? Menurut teman-teman, mengapa sih SPAB penting? Rupanya kalau ke teman-teman fonnya berubah ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting terbaca dengan baik. Mengapa pertanyaannya adalah mengapa sih SPAB itu penting? Kenapa satuan pendidikan aman bencana itu perlu dilakukan di Indonesia? Ada? Oke, dari Bisa tulis teman-teman di ada. kolom. Ini ada Oke, nih, cincin Bang. api, good job. Lokadaya Nusantara, ada lagi. Nah, teman-teman, ini satu data yang terjadi di Indonesia. Oke, aman belajar, aman dan nyaman dalam belajar dan mengajar. Nah, teman-teman lihat, ini kita akan mulai dari data. Pertama, bicara soal dampak bencana di sektor pendidikan, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri tanpa saya sampaikan, itu mulai dari 2004 sampai dengan sekarang 2018, itu sudah banyak sekali, bahkan puluhan ribu satuan pendidikan itu terdampak bencana. Ketika satuan pendidikan itu terdampak bencana, otomatis yang terdampak juga kepada guru, kepada siswa, kepada warga-warga sekolah yang lain. Contohnya ketika kita bilang 2004 misalkan, itu ada 2000 sekolah yang rusak. Ini yang rusak berat, belum yang lain. Kemudian di Lombok, kemudian di DIY, kemudian di Sumbar, kemudian ada di Palu, Sigi, Donggala, dan juga Pidijaya. Apa yang kita bisa tangkap dari data ini bahwa pertama, bencana itu memberikan dampak yang besar kepada satuan pendidikan juga. Tidak hanya kepada komunitas-komunitas. Ketika komunitasnya kena kemudian, maka sekolahnya juga kena. Pertama. Yang kedua, teman-teman lihat dari data itu sengaja tahunnya dimasukkan bahwa kita itu mengalami bencana-bencana yang sebetulnya berulang, teman-teman. Misalkan ketika Aceh tsunami tahun 2004, tapi di Palu mengalami hal yang sama, yaitu bencana gempa bumi, tsunami juga. Lombok juga gempa bumi. Artinya apa? Sebetulnya bencana-bencana yang kita hadapi itu adalah bencana-bencana berulang yang kemudian harusnya kita sudah bisa belajar dari itu. Karena kemungkinan besar bencana-bencana kayak gempa, bencana-bencana kayak longsor itu kemudian akan terus berulang. Hanya masalahnya kita tidak tahu kapan. Itu sama kayak kita di sekolah, ujian itu akan selalu ada. Setiap tahun pasti anak-anak itu mengalami ujian di sekolah. Entah itu ujian tengah semester atau ujian akhir semester dari zaman-zaman kita dulu. Meskipun berubahnya ada yang dicawu 1 bulan, ada yang ya itu tergantung umur lah ya, atau tergantung usia. Tapi setidaknya saya mau bilang bahwa ini bencana yang terjadi itu berulang, maka kemungkinan dampak yang ditimbulkan itu berulang. Maka sekarang yang kita fokuskan adalah bagaimana mengurangi dampak-dampak itu, sehingga ketika bencana itu terjadi, atau bencana yang sama terjadi, itu tidak lagi memberikan dampak yang besar. Nah, pertanyaan bagus sekali ketika kita bertanya bagaimana caranya, itu pertanyaan. Kita lihat data berikutnya, teman-teman. Nah, teman-teman lihat ini masih data 10 tahun yang saya ambil dari buku Tangguh Bencana. Teman-teman lihat dalam 10 tahun terakhir, itu berbencana itu berikan dampak kepada 62.000 satuan pendidik. Totalnya kemudian ada sekitar 12 juta siswa yang terdampak. Baik itu terdampak secara fisik, terdampak secara non-fisik, maupun yang lain-lain. Nah, 12 juta ini itu terhitung hanya siswa, itu belum guru dihitung juga, belum dengan harta benda, belum kerugian-kerugian lain. Nah, teman-teman pindah ke sebelah, pindah ke bagian kanan, teman-teman lihat itu hasil pemetaan yang dilakukan oleh BNPB menunjukkan bahwa sekolah-sekolah kita rata-rata hampir 70% sekolah kita ada di daerah rawan bencana dengan ancaman-ancaman yang berbeda-beda. Contoh, ada yang di daerah rawan gempa,
ada di rawan tsunami, ada yang di rawan gunung api, ada yang di rawan banjir, dan ada yang di rawan longsor. Ini baru sekolah-sekolah yang menghadapi ancaman-ancaman yang disebabkan oleh alam. Padahal sekolah-sekolah itu tidak hanya bicara soal alam. Kita akan lihat di slide selanjutnya. Oke lah, kita harus menerima bahwa kita tinggal ada sekitar 127 gunung api aktif yang ada di Indonesia. Seluruh Indonesia itu ada 127. Tadi saya sudah bilang, teman-teman, hari ini sekolah-sekolah kita atau satuan-satuan pendidikan kita itu menghadapi 5 kategori ancaman. Ini yang nanti kita perlu address atau kita perlu jawab melalui program SPAB. Jadi ketika orang bilang program SPAB, dia itu tidak hanya bicara soal ancaman-ancaman alam dan perubahan iklim. Coba ada di sini teman-teman yang bisa memberikan 1 atau 2 contoh ancaman alam dan perubahan iklim itu apa? Oke, suhu makin panas, kekeringan. Oke, terima kasih. Kalau ancaman alam itu, oke, Om Hendra ada banjir, betul. Om Dimas Panji ada kekeringan ekstrim. Kemudian ada kekeringan. Oke, ada banjir, ada longsor, gempa bumi itu masuk ancaman alam. Tsunami itu masuk ancaman alam. Perubahan iklim itu ada cuaca ekstrim atau kekeringan ekstrim atau banjir bandang dan seterusnya. Atau El Nino dan La Nina juga sekarang orang kaitkan dengan perubahan iklim. Itu yang pertama. Ketika bicara SPAB, kita juga menyasar soal ancaman yang disebabkan oleh kegagalan teknologi. Kira-kira menurut teman-teman kegagalan teknologi ini contohnya apa? Radiasi, ya Mas Panji, ada konsleting, ada kebakaran terstruktur, ya mati lampu. Oke, mati lampu dan seterusnya. Itu contoh kegagalan-kegagalan teknologi. Yang paling sering terjadi kalau bicara soal kegagalan teknologi itu adalah kebakarannya server error yang membuat mati satu Indonesia, misalkan internetnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ketika kita bicara soal kategori ancaman yang terjadi di sekolah, ya kategori ketiga itu bicara soal ancaman kesehatan. Pertanyaannya adalah, coba teman-teman tulis di kolom komentar ancaman kesehatan itu seperti apa. Mbak Wiwit, ada diare, gatal pada anak, TB, penyakit menular, keracunan makanan. Oke. Ada lagi? Ya, jadi bicara kesehatan itu, Om Panji, ada keracunan, ada bicara soal pandemi, bicara soal endemi, kayak kemarin COVID, dulu kita pernah punya flu burung, pernah punya TB, pernah punya malaria atau DBD, itu semua kemudian masuk dalam ancaman kesehatan. Kemudian yang berikut, yang keempat, itu bicara soal konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan ini itu bicara soal bullying, kekerasan pada anak, kemudian baik kekerasan fisik, kekerasan mental. Terima kasih Alika Fitri ya. Betul, bully di situ yang sekarang muncul. Nah, ancaman sehari-hari, kemudian yang terakhir, ya, dan di Jogja ada local non wisdom ya, namanya krisis. Di beberapa daerah juga ada begal, ada tawuran, ada kerusuhan antar desa. Itu juga kemudian mempengaruhi sekolah, bahkan tawuran antar sekolah, gitu. Kemudian yang terakhir itu ancaman sehari-hari. Ancaman sehari-hari ini kita lihat soal kecelakaan lalu lintas di depan sekolah khususnya ya, anak-anak yang harusnya belum bawa motor karena orang tuanya malas pergi antar, dia kasih anaknya bawa motor, akhirnya kecelakaan. Kayaknya macet tidak juga. Yang masuk dalam kategori ancaman sehari-hari itu ya tenggelam. Jadi ada beberapa sekolah yang dekat pantai atau dekat embung, anak-anaknya pergi main ke embung tersebut kemudian tenggelam. Itu masuk ancaman sehari-hari. Nah, kemudian ada yang digigit ular. Ada sekolah-sekolah yang dekat dengan hutan, kemudian mereka ularnya masuk di kelas. Kemudian ada yang kena gigit dan seterusnya.
Nah, inilah teman-teman, tadi saya tunjukkan ada dampak yang kemungkinan berulang. Dari dampak itu ada contoh-contoh berapa orang yang pernah kena dampaknya. Kemudian kita sudah punya data berapa sekolah yang ada di daerah-daerah rawan. Kita itu sama dengan kayak kita sudah tahu bahwa kita ada di bahaya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kemudian perlu kita lakukan gitu. Nah, ketika pertanyaan kita balik lagi ke pertanyaan di atas, mengapa SPAB penting? Ya itu tadi, supaya memastikan anak-anak kita yang tadi waktunya ada sepertiga, waktunya ada di sekolah itu aman dan nyaman. Jadi teman-teman, dia aman dan juga dia nyaman berada di sekolah itu. Jadi SPAB pada akhirnya end of story dari implementasi SPAB bukan pada dia punya kajian risiko, dia punya dokumen-dokumen yang kemungkinan tidak akan diupdate gitu. Tapi pada akhirnya ketika kita mengerjakan SPAB, kita sedang berkontribusi untuk membuat sekolah itu aman dan nyaman. Supaya apa? Supaya anak-anak yang tadi waktunya sepertiga di sekolah itu aman. Memang bencana-bencana besar ya terjadi seringkali di luar waktu sekolah. Seringkali, saya tidak bilang bahwa sering, saya tidak bilang bahwa maka kemungkinan akan di luar sekolah terus, tapi setidaknya bahwa bencana besar misalkan di Aceh itu terjadi waktu tanggal 26 Desember yang mana orang sedang libur, atau di Palu pada saat malam hari waktu orang sholat maghrib. Nah, bagaimana kalau kita nanti berhadapan dengan PKBM itu biasanya mereka belajarnya setelah orang belajar, sore hari ke malam hari. Pentingnya SPAB itu adalah memastikan anak-anak kita tadi, anak-anak Bapak Ibu, tidak hanya anak-anak yang istrinya guru atau yang suaminya guru atau yang jadi pegawai, itu juga aman ada di sekolah, nyaman ada di sekolah. Sehingga ketika terjadi bencana kita tidak takut bagaimana istri saya, bagaimana anak saya, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kemudian yang paling akhir adalah ya tentu SPAB itu penting karena dia merupakan hak setiap anak Indonesia. Jadi kita zoom in bahwa ketika kita mengimplementasikan SPAB, kita sedang bicara untuk memastikan pemenuhan hak anak untuk memperoleh kehidupan aman selama menempuh pendidikan itu terpenuhi. Tapi ingat, ketika kita mengerjakan atau mengimplementasikan SPAB, kita tidak hanya bicara soal anak. Karena kita memang fokusnya ke anak, karena dia salah satu kelompok rentan menurut orang-orang, maka kita bicara anak. Tapi sebetulnya ketika kita sedang mengimplementasikan SPAB, kita tidak sedang berbicara hanya soal anak. Tapi di situ ada guru, ada tenaga pendidik, dan juga tenaga kependidikan, non-guru, misalkan pegawai dan seterusnya. Kita lanjut. Nah, teman-teman, ini saya mau lihatkan sebentar sedikit saja teman-teman. Nah, teman-teman mungkin ada di antara teman-teman yang pernah dengar soal pengurangan risiko bencana berbasis sekolah, kemudian ada sekolah siaga bencana, kemudian ada sekolah aman bencana atau sekolah madrasah aman bencana, sampai ke SPAB dan SPAB komprehensif. Ini kayak sebuah evolusi teman-teman. Perubahan bagaimana orang-orang mulai sadar bahwa pendidikan pengurangan risiko bencana itu penting, maka sekolah perlu diperkuat. Mulailah di awal-awal itu muncul yang namanya pengurangan risiko bencana berbasis sekolah awalnya. Tapi kemudian berubah nih ke sekolah siaga bencana. Secara substansi sebenarnya tidak berubah jauh, tapi mungkin itu yang diambil, itu yang diangkat kemudian menjadi lebih komprehensif. Karena ketika kita implementasi, kita semakin tahu, oh ternyata ini loh masalah di sekolah. Dari sekolah siaga bencana, mungkin beberapa lembaga, misalkan kayak teman-teman di yang lain, masih ada yang menggunakan istilah sekolah siaga bencana ini. Which is fine, apapun itu istilahnya, itu namanya silakan. Tapi setidaknya kita punya sama-sama goal bahwa kita sedang meningkatkan resiliensi atau ketangguhan anak-anak sekolah kita. Dari sekolah siaga bencana kemudian ada yang bicara soal sekolah madrasah aman bencana. Nah, kalau kita lihat Perka BNPB itu masih pakai sekolah madrasah aman bencana.
di mana itu sasarannya kemudian tidak hanya sekolah, tapi juga madrasah. Nah, ketika itu berubah dari SMAB, masuklah ke SPAB, itu dia menjadi jauh lebih luas. Jadi tidak hanya kemudian terbatas, lokusnya diperbesar, isunya juga kemudian besar. Karena ketika orang bilang SMAB, aman bencana, orang langsung pikirannya itu langsung terfokus pada hanya alam saja. Hanya gempa saja, longsor saja, eh, banjir saja. Padahalnya ketika kita bicara bencana, kita di SPAB yang komprehensif itu bicara 5 kategori tadi. Mulai dari ancaman alam dan perubahan iklim, sampai dengan ancaman sehari-hari. 5 itu merupakan bagian dari ancaman-ancaman yang perlu kita kurangi risikonya di sekolah. Hanya tinggal disusun mana risiko yang paling besar, mana risiko yang tidak cukup besar, dan seterusnya. Nah, teman-teman, dari semua itu kemudian kita mencoba dengan pendekatan SPAB. Nah, apa itu SPAB? Kita bisa lanjut, apa itu SPAB? Nah, SPAB itu bicara soal sekolah atau satuan pendidikan yang menerapkan standar sarana. Ini teoritis sekali. Dia bicara bagaimana sekolah-sekolah itu punya sarana dan prasarana. Selain sarana dan prasarana, punya budaya untuk melindungi warga sekolah. Warga sekolah itu ada guru, ada siswa, ada tenaga kependidikan, dan bahkan petugas kantin atau punya yang punya kantin atau security dan seterusnya, atau penjaga sekolah jika ada, atau orang-orang yang tinggal di dalam lingkungan sekolah itu, sehingga mereka terhindar dari bahaya bencana. Jadi kata kuncinya kemudian tidak hanya sarana prasarana, karena kemarin waktu saya meeting sama orang-orang Kemdikbud misalkan, atau sama-sama orang Kemenak misalkan, ada beberapa yang masih berpikir ketika aman bencana, dia masih berpikir soal fasilitas. Padahalnya tidak hanya soal fasilitas, teman-teman. Bicara soal aman bencana itu bicara soal fasilitas, ya, dan juga budaya. Budaya ini bicara soal keterampilan dari manusia itu sendiri untuk merespon. Jadi dia tidak hanya bicara soal persiapan dari fasilitas gedung, tapi juga budaya dia untuk mengurangi risiko bencana, untuk menghadapi bencana, dan untuk memulihkan bencana. Jadi ketika bicara SPAB, itu dia bicara 3 fase. Dia bicara soal bagaimana SPAB itu berkontribusi pada pengurangan risiko bencana atau kesiapsiagaan atau kegiatan mitigasi. Juga bagaimana SPAB itu bisa berkontribusi mempersiapkan warga sekolah dalam menghadapi situasi emergensi. Dan pada akhirnya SPAB juga membantu satuan pendidikan untuk recover atau pulih dari bencana. Jadi tidak kemudian hanya pengurangan risiko bencana saja, tapi juga SPAB bicara soal saat bencana, kemudian bicara soal sesudah bencana. Nah, ini teman-teman, kita lanjut. Kalau kita bicara soal SPAB, tujuannya ada 3 hal penting. Yang pertama kemudian tentu saja melindungi peserta didik, ya. Kenapa saya kasih merah itu? Sebetulnya kata kuncinya di melindungi. Jadi dia melindungi peserta didik, tenaga pendidik dari apa? Dari kematian, dari cedera, dari kekerasan, dari bahaya-bahaya lain yang mungkin timbul di sekolah. Yang kedua adalah merencanakan kesinambungan pendidikan, ini yang tadi saya bilang di situasi darurat. SPAB itu ketika kita implementasikan, dia tidak hanya berguna atau dia tidak hanya membantu kita mempersiapkan diri menghadapi bencana, tapi kita juga bisa punya kemampuan untuk bisa menghadapi situasi darurat itu. Misalkan apa kesinambungan pendidikan ini bicara soal bagaimana kalau situasi darurat, sekolah itu tidak lama-lama tutup. Maka ada perlu penyesuaian kurikulum, perlu penyesuaian metode belajar, perlu penyesuaian yang lain. Itulah kemudian pentingnya kenapa SPAB perlu diimplementasikan, karena dia tidak hanya bicara soal bagaimana orang siap agar mengurangi risiko, tapi bagaimana orang siap ketika terjadi bencana itu apa yang harus dia lakukan. Gitu. Misalkan siapkan kurikulum darurat, kemarin waktu COVID kita tidak siap itu.
Sehingga ketika COVID hampir semua sekolah kemudian lama sekali tutup dan muncullah kurikulum terbaru, muncullah kurikulum darurat yang membantu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga tujuannya adalah mempromosikan pengetahuan tentu saja, tapi tidak hanya pengetahuan. Ingat teman-teman, di situ dipakai kata keterampilan. Maka keterampilan apa? Keterampilan dia untuk menghadapi bencana atau keterampilan dia untuk melindungi dirinya sendiri. Ketika terjadi bencana dia harus ngapain? Nah, teman-teman tahu kalau pengetahuan mudah, kita kasih tahu, kita ngajar, kita ajar, sekali mungkin dia sudah langsung tahu. Tapi keterampilan itu bicara soal bagaimana budaya itu dibangun. Orang bisa terampil ketika dia melakukan itu secara terus-menerus. Jadi teman-teman, kalau misalkan nanti ada lihat kegiatan simulasi, kenapa simulasi itu harus dilakukan terus-menerus? Untuk keterampilan tadi, untuk meningkatkan keterampilan warga sekolah untuk menghadapi bencana. Kalau misalkan simulasi hanya satu, baru kita berharap dia terampil, simulasinya 5 tahun satu kali atau 6 tahun satu kali, bagaimana mungkin kemudian sekolah-sekolah kita bisa terampil atau warga sekolah kita terampil? Karena kita hanya melakukan satu kali. Kita lanjut teman-teman. Kita lanjut. Nah ini, oke, kita itu seringkali bicara soal landasan hukum ya. Apalagi kalau bicara di daerah itu orang selalu bicara ini cantolan hukumnya apa, ini tuh hukumnya apa. Saya tidak tahu, sering sekali itu ditanyakan. Tapi anyway, sebetulnya bicara soal landasan hukum ini adalah legitimasi bahwa betul SPAB ini penting untuk dilakukan. Jadi perlu ada legitimasi, perlu ada payung hukum sehingga pemerintah daerah, pemerintah atau semua unsur-unsur yang terlibat di dalamnya, termasuk dengan lembaga non pemerintah, termasuk dengan media, universitas itu terlibat. Jadi selain itu, tujuan dari adanya landasan hukum ini adalah untuk membantu adanya resource mobilization atau mobilisasi sumber daya. Jadi ketika ada landasan hukum kan bukan mudah ya, maksudnya orang punya opportunity untuk bisa memakai anggaran daerah untuk pengurangan risiko. Ketimbang kemudian tidak ada aturan sama sekali. Kalau tidak ada aturan sama sekali, orang tidak bisa pakai uang, apalagi uang daerah gitu. Maka perlu ada gitu. Meskipun sudah ada pun belum tentu ada uang gitu. Daerah punya uang. Nanti kita lihat pembelanjaan negara kita di slide berikut. Kita lanjutkan. Nah ini kita lanjut. Ini yang paling penting yang teman-teman hafal. Dari tadi semua yang sudah bicara mengenai mengapa SPAB itu penting, kemudian tujuan dari SPAB, kemudian apa itu SPAB bicara budaya. Nah SPAB itu di SPAB yang komprehensif itu memiliki 3 pilar sebenarnya, ditambah dengan 1 foundational standard. Dulu sebelum-sebelumnya itu hanya 3 pilar saja. Kenapa? Karena fondasi itu ada di masing-masing pilar. Tapi sekarang dipakai bahwa pilar itu hanya 1 saja di bawah untuk menjadi dudukan dari 3 pilar ini. Gitu. Nah, apa-apa saja ketika kita bicara SPAB, kita bicara 3 pilar SPAB itu apa-apa saja. Pilar yang pertama bicara soal fasilitas yang lebih aman. Ini kita lanjut ke sini. Nah, ketika bicara soal fasilitas, kita langsung lanjut ke ini dulu. Kita langsung lanjut terus. Ya, ketika kita bicara mengenai indikator yang pertama, fasilitas yang lebih aman, itu betul-betul pure bicara gedung. Tapi teman-teman, itu tidak hanya bicara soal gedung yang baru, tapi juga sekolah yang lama. Jadi di Indonesia itu kita punya 2. Satu, sekolah baru. Sekolah baru itu artinya sekolah yang baru mau dibangun. Yang kedua, sekolah yang lama, atau sekolah yang sudah dibangun sebelum kita ada, atau sekolah yang dibangun dari pada saat Indonesia belum merdeka, atau sekolah-sekolah yang lama. Nah, ketika bicara fasilitas yang lebih aman, itu menyasar kepada 2 sekolah ini. Dengan pendekatan yang berbeda. Kalau sekolah baru, maka itu perlu ada panduan-panduannya detailnya. Bagaimana panduan pembuatan sekolah yang tahan gempa misalkan. Bagaimana pemilihan lokasi yang tidak ada di daerah rawan bencana.
jangan sampai kita taruh sekolah-sekolah kita di daerah yang dekat sekali dengan kali, dekat sekali dengan sungai. Lalu kita berharap sekolah itu tidak hanyut di bawah banjir. Itu kan lucu ya. Jadi ketika kita bicara sekolah baru, maka kita perlu memastikan lokasinya aman, kita perlu memastikan ada panduan gedungnya, atau gambarnya, atau panduan-panduannya. Lalu yang pertanyaannya adalah ketika itu sekolah lama, maka kita perlu ada asesmen bangunan seberapa kuat sekolah ini. Misalkan sekolah yang sudah 70 tahun usianya, seberapa kuat dia? Maka ketika kita tahu kekuatannya, kita bisa lakukan apa di sekolah lama? Ada yang namanya retrofitting atau kekuatan struktur. Ada yang buat renovasi, baik itu renovasi ringan atau renovasi berat. Ada yang buat rencana atau SOP bagaimana sekolah itu menjadi shelter. Di banyak kasus teman-teman, termasuk terjadi juga di Palu, terjadi di beberapa daerah di Bali, pernah waktu Gunung Agung, itu sekolah dijadikan shelter sementara atau tempat pengungsian sementara. Maka sekolah, karena dia tidak terdampak, maksudnya tidak hancur gitu. Nah, maka ketika ada shelter begitu, dia perlu punya SOP. Jadi ketika teman-teman bicara soal fasilitas yang lebih aman, itu tidak hanya bicara soal harus bangun gedung, harus itu, tapi kita juga perlu buat guidance, perlu buat kampanye untuk perawatan bangunan. Itu kita sedang menyasar pada pilar 1. Bagaimana gedung-gedung baru yang sudah dibangun ini dirawat. Itu perlu ada kayak kampanye-kampanye itu kita pernah buat di Lombok. Kita bangun sekolahnya, kita taruh dengan kampanye rawatlah gedung ini, bagaimana perawatan gedungnya, itu dikasih tahu secara detail ke sekolah. Jadi itu teman-teman, yang pilar yang pertama bicara soal fasilitas aman, dia tidak hanya bicara soal sekolah baru, tapi juga sekolah lama. Sekolah baru itu dia lebih kepada mencegah, supaya sekolah itu tidak ada di daerah rawan. Jadi dia perlu kemudian pikirkan lokasi yang aman. Jangan sampai apa teman-teman, lokasinya ditempatkan di zona-zona yang rawan dengan banjir atau zona-zona yang rawan dengan tsunami. Kan tidak lucu ya. Kita belajar soal bencana, lalu tiba-tiba sekolah kita taruh di daerah-daerah itu. Lalu orang bilang, lalu mau taruh di mana? Ya taruh di tempat yang aman, gitu. Amannya di mana? Amannya jauh sekali. Waduh, kalau begitu buatlah tempat itu menjadi lebih aman. Kalau misalkan tidak ada tempat yang menurut kita aman di situ, maka buatlah tempat itu menjadi aman. Itu pilar yang pertama. Pilar yang kedua, kita kembali yang ke atas tadi, Mbak Wi. Tadi pilar yang pertama fasilitas yang aman. Pilar yang kedua itu bicara soal manajemen penanggulangan bencana dan kesinambungan pendidikan. Tadi kita fokus kepada bangunan-bangunan fisik, kepada bagaimana membuat supaya bangunan kita atau fasilitas atau sarana dan prasarana kita lebih aman. Maka pilar yang kedua ini kita fokus kepada bagaimana manajemen penanggulangan bencana di sekolah saja. Maka ketika bicara soal manajemen ini, itu bicara soal bagaimana sumber daya yang ada di sekolah itu bisa dibagi secara efektif. Maka di sini sudah pasti akan ada yang namanya SOP, akan ada yang namanya kajian risiko. Kenapa? Karena tujuannya adalah memanage orang-orang warga sekolah ini untuk bisa menanggulangi bencana secara efektif dan efisien, gitu. Sehingga ada misalkan namanya tim siaga. Tim siaga itu tujuannya kita memanage penanggulangan bencana di sekolah. Memanage-nya dalam hal apa? Ada yang mengerjakan A, ada yang mengerjakan B, ada yang mengerjakan C. Jadi tidak semua orang kemudian mengerjakan A, tidak semua orang kemudian mengerjakan B, gitu. Jadi saya lebih kepada strategi permainan bola, ada yang jadi striker, ada yang kemudian jadi back, ada yang kemudian jadi pertahanan belakang, ada juga yang tim yang untuk hore-hore di luar, gitu. Karena kalau tidak ada tim yang hore-hore nanti tidak ramai, gitu. Tapi pada poin yang kedua itu betul-betul bicara soal bagaimana penanggulangan bencana itu bisa di-manage supaya risiko itu berkurang dan sumber daya itu tidak tertumpuk di satu titik saja. Tapi kemudian sumber daya itu bisa dibagi dari A, B, C, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah apa saja yang masuk dalam pilar 2 ini? Nah, pilar 2 itu bicara soal bagaimana adanya panduan simulasi dan simulasi rutin.
Jadi pilar 2 itu bicara soal eh, pertama adalah pembuatan dokumen rencana penanggulangan di sekolah. Satu, rencana aksi. Dua, SOP kedaruratan. Tiga, rencana kesinambungan pendidikan. Rencana aksi itu apa? Rencana aksi itu dilakukan untuk mengurangi kerentanan. Jadi itu mulai dari teman-teman nanti ada dengar soal kajian risiko. Kajian risiko itu untuk apa? Untuk tahu kira-kira risiko apa saja yang ada di sekolah itu. Nah, nanti teman-teman akan dapat risiko tuh apa sih? Nah, gitu. Apa indikator-indikator dari resiko? Nanti teman-teman akan belajar soal ancaman, belajar soal kerentanan, belajar soal kapasitas. Nah, rencana aksi yang tadi saya maksudkan itu adalah serangkaian tindakan atau satu tindakan yang dilakukan oleh sekolah atau warga sekolah untuk mengurangi kerentanan. Contoh, ketika dia bicara soal kerentanan, dia lihat bahwa oh, kenapa sering banjir di sekolah? Karena selokannya mampet. Maka rencana aksi yang dilakukan adalah membuat selokan itu tidak mampet. Itulah rencana aksi. Atau ketika dia melakukan kajian risiko, ternyata salah satu kerentanannya adalah oh, banyak retak-retak gedung ini. Berarti rencana aksinya adalah bagaimana membuat gedung-gedung yang retak itu menjadi kokoh lagi. Yang kedua, ketika bicara soal pembuatan dokumen rencana penanggulangan bencana di sekolah, yang kedua ada yang namanya SOP kedaruratan atau rencana kedaruratan. Nah, ini yang tadi saya bilang adalah pembagian resources. Kalau misalkan bencana itu terjadi, siapa akan melakukan apa, kapan, dan bagaimana. Misalkan, kepala sekolah ketika terjadi bencana dia harus apa? Guru kelas harus apa? Siswa harus apa? Nah, biasanya di sekolah itu kita bentuk yang namanya tim siaga. Jadi, pembuatan SOP-nya disesuaikan dengan tim siaga itu. Jadi, kepala sekolah sebagai ketua tim siaga, kemudian ada bidang-bidangnya, kita tahu tugasnya apa. Kita tahu, misalkan ada bidang pertolongan pertama, tugasnya apa, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, dalam dokumen rencana penanggulangan bencana itu ada yang namanya rencana kesinambungan pendidikan. Ini tadi yang saya bilang, bagaimana sekolah itu bisa beroperasi kembali ketika terjadi bencana. Kapan? Oke, 2 minggu. Setelah sekolah beroperasi, dalam 2 minggu setelah bencana, apa yang perlu dilakukan? Pelajarannya apa? Metode mengajarnya apa? Itu dibuat pada saat sekarang. Sehingga ketika terjadi bencana, itu semua tinggal diimplementasikan. Kemudian yang kedua, itu ada simulasi. Yang kedua tadi rencana keberlanjutan pendidikan sudah, kemudian adanya panduan simulasi dan juga simulasinya. Nah, teman-teman, ini yang sering kali kita buat adalah simulasinya hanya sekali. Tapi kita berharap bahwa sekolah punya keterampilan menghadapi bencana. Simulasinya dalam 10 tahun hanya 2 kali. Dalam 5 tahun cuma 1 kali. Dalam 12 tahun ada yang tidak pernah sama sekali. Bagaimana mungkin kemudian kita bisa membentuk keterampilan itu kalau kita tidak pernah simulasi? Nah, ini sekarang orang bertanya, kira-kira simulasi yang bagaimana? Ya simulasi yang mudah dulu, dari yang mudah dulu baru ke sulit. Atau simulasi besar. Apa simulasi mudah? Misalkan ada sekolah-sekolah yang hanya kayak safety briefing, teman-teman. Masuk kolong meja. Selesai. Habis itu keluar. Atau melindungi diri. Habis itu keluar, selesai simulasi. Nanti bulan depan dia melindungi diri, baru ikut jalur evakuasi ke titik kumpul. Jadi tidak harus kemudian ketika bicara simulasi langsung satu kali dilakukan, langsung melibatkan damkar, melibatkan Pol PP atau melibatkan polisi atau melibatkan BPBD. Itu baik, bisa dilakukan kalau teman-teman punya resources untuk itu bisa, tapi tidak harus. Kalau misalkan hanya punya waktu 15 menit setiap hari, tidak punya waktu untuk melakukannya berlama-lama, ya cukup 15 menit aja. Buat apa? Ya sudah, kasih tandanya, sosialisasikan teman-teman. Kalau ada tanda ini artinya ada bahaya. Bahayanya apa? Kalau tandanya pukul 3 kali, bahayanya gempa. Kalau pukul 5 kali, ini misalkan ya. Kalau misalkan bunyinya panjang, misalkan ini ada kebakaran. Maka ketika orang-orang seluruh warga sekolah dengar itu, dia langsung tahu, oh ini ada simulasi gempa. Apa yang kita lakukan pertama? Sembunyi di kolong meja. Sudah selesai. Simulasi selesai. Mari kita lanjutkan pelajaran.
Jadi tidak juga kemudian simulasi membuat orang tidak sekolah. Ya anak-anak kadang-kadang senang ya, oh kita simulasi artinya kita tidak sekolah gitu. Padahalnya cukup 15 menit kemudian dia bisa sekolah lagi. Kemudian yang terakhir itu yang berikut tadi, selain dari simulasi ada kebijakan di sekolah. Kebijakan sekolah kan ada terkait dengan SK tim siaga, jadi tim siaga kemudian dilegitimasi di sekolah, ada SK-nya. Nah, sehingga ketika misalkan ada SK biasanya kalau mau pakai anggaran itu bisa didorong di situ. Tapi seringkali studi kasus yang terjadi hanya SK saja, anggarannya tidak ada. Bahkan orang sampai lupa SK itu ada. Ketika ditanya baru di mana ya SK itu, di mana ya SK itu dan seterusnya. Kemudian yang terakhir bicara soal adanya asesmen kapasitas. Jadi ini yang sering kali dilupakan adalah orang melakukan asesmen di awal itu sejauh mana kapasitas dari si guru dan tenaga pendidikan yang ada. Nah kita lanjut ke yang 17 dulu. Kita lanjut setelahnya dulu. Next, nah ini kayak tadi, misalkan membentuk perwakilan tim siaga, adanya kebijakan atau kesepakatan, kemudian adanya kajian risiko. Nah kajian risiko itu adanya ancaman, kerentanan, atau sumber daya atau kapasitas. Kemudian SOP, ada simulasi, kemudian ada pemantauan dan seterusnya. Itu teman-teman pilar yang kedua. Kita lanjut pilar yang ketiga. Kemudian ini yang pilar ketiga. Pilar ketiga itu bicara soal pendidikan pengurangan risiko dan resiliensi. Ini yang kemudian seringkali dilupakan. Kalau hasil evaluasinya UNICEF tentang implementasi SPAD secara keseluruhan, orang lebih fokus ke pilar 2 karena itu yang paling mudah dilakukan. Gitu. Dan biasanya selebrasi. Gitu. Simulasi itu lebih banyak selebrasi bukan kompetensi ya. Gitu. Tapi kemudian pilar 1 orang lupakan dan pilar 3 itu disepelekan. Padahal pilar 3 ini penting sekali. Bagaimana memastikan keberlanjutan dari kegiatan pengurangan risiko bencana itu di sekolah. Itu melalui pilar 3. Kenapa? Di pilar 3 ini ada 3 pendekatan. Pendekatan implementasi SPAD melalui intrakurikuler, itu melalui kurikulum tahunan, melalui kontekstualisasi pembelajaran, melalui RTP atau modul ajar, itu jadi diintegrasikan ke situ. Sehingga ketika orang belajar misalkan IPA, dia bisa belajar soal bencana itu. Tapi apakah pilar 3 hanya bicara intra? Tidak. Pilar 3 itu bicara juga selain intra, bicara soal co-kurikuler. Nah, co-kurikulernya apa? Kalau sekarang trennya ada profil pelajar Pancasila. Proyek profil pelajar Pancasila. P5 kalau sekarang. Nah, bisa masuk melalui P5 itu. Gitu. Atau melalui pembuatan KIE material. Misalkan, saya banyak sekali lihat sekolah-sekolah, entah mungkin ini juga ada di daerahnya teman-teman, saya tidak tahu apakah waktunya sudah selesai atau belum ya. Oke, nanti teman-teman ingatkan kalau sudah ya. Kemudian teman-teman atau melalui KIE material. Nah di sekolah-sekolah itu kan banyak tuh saya lihat teman-teman tulisan pendeknya, kebersihan adalah sebagian dari iman, gitu. Jangan pacaran dulu karena bisa merusak masa depan. Merokok membunuhmu. Nah itulah kemudian salah satu contoh KIE materialnya. Kita bisa tulis kalau ada gempa sembunyi di kolong meja, atau kalau ada gempa jauhilah kaca, kalau ada gempa ikut titik evakuasi. Jadi itu contoh-contohnya. Atau sekarang guru-guru yang familiar dengan TikTok atau familiar dengan Reels Instagram, dia bisa membuat materi-materi di Instagram, di Reels untuk bisa mengencourage siswanya belajar bersama. Oke, 10 menit lagi. Oke, noted. Thank you. Ini yang terakhir, kemudian tadi ada intra, ada ekstra, ada co, dan sekarang ekstra. Nah, ekstrakurikuler ini kan banyak. Misalkan ekstrakurikuler pramuka, ekstrakurikuler bahasa Indonesia, pensi atau ekstrakurikuler kesenian. Itu kemudian bisa masuk untuk diintegrasikan dengan materi-materi soal pengurangan risiko bencana di sekolah. Jadi ada 3 pendekatan itu. Kemudian yang terakhir tadi itu sudah di pilar 3, bukan yang di atas slide atas tadi. Oke, pilar 3 tadi. Nah,
Ketika 3 pilar ini sudah dilakukan, itu ada satu yang namanya pilar fondasi. Pilar fondasi ini untuk apa? Untuk menjadi fondasi dalam pelaksanaan dari 3 pilar itu. Itu disebut dengan sistem dan kebijakan yang kondusif. Sistem itu apa? Bicara soal bagaimana kalau di tingkat provinsi kabupaten mungkin teman-teman pernah dengar soal sekber. Sekber itu sebetulnya bicara soal bagaimana sistem itu kondusif untuk mendukung implementasi SPAD. Dia mulai dari memonitor, dia mulai mendorong untuk sekolah-sekolah mengimplementasikan SPAD. Tapi apa? Bicara soal kebijakan. Jadi adanya kebijakan penyelenggaraan SPAD, adanya sekretariat SPAD, adanya strategi untuk kebijakan pendidikan, adanya hasil kajian risiko secara keseluruhan, adanya monitoring dan evaluasi. Jadi itu apa namanya indikator-indikator atau apa saja yang masuk dalam kategori sistem dan kebijakan yang kondusif. Jadi ada kebijakannya, ada sistemnya atau si sekber itu yang mendorong implementasinya. Kemudian yang jangan dilupakan adanya anggaran. Biasanya kebijakan yang kondusif ini biasanya berlaku di level provinsi, kabupaten, maupun di tingkat nasional. Kita lanjut pilar 3. Ini indikator pilar 3 ya. Tadi ke atas indikator pilar 3 tadi adanya key message, adanya integrasi kebencanaan, ada kegiatan ekstra, kemudian ada otoritas yang memiliki hasil kebutuhan. Jadi ini juga termasuk dengan asesmen tadi. Kemudian adanya KIE material. Nah, monitoring evaluasi ini maksudnya monitoring evaluasi di sini adalah di sekolah, implementasi dalam tataran sekolah. Nah, monitoring SPAB yang tadi yang di sistem dan kebijakan itu monitoring di tingkat level kabupaten maupun provinsi. Sehingga kabupaten dan provinsi juga punya data bagaimana implementasi SPAB di tingkat kabupaten. Baik itu untuk SD dan SMP tentu sesuai kewenangannya maupun di tingkat SMA. Gitu. Lalu pertanyaannya kemudian adalah apa sebenarnya peran para pihak dalam SPAB? Siapa? Pertama dulu, siapa sih sebenarnya yang bisa terlibat dalam SPAB? Kalau kita pakai terminologinya teman-teman di BNPB, kalau mungkin teman-teman sangat familiar bicara soal pentahelix, maka pentahelix itulah yang terlibat atau mengambil peran dalam implementasi SPAB. Siapa pentahelix itu? Tentu pemerintah sebagai pemegang mandat dalam undang-undang kan. Baik, kemudian yang kedua non pemerintah termasuk lembaga lokal, termasuk teman-teman yang ada sekarang ini itu ada masuk kalau misalkan teman-teman lembaga lokal atau lembaga-lembaga non pemerintah maka masuk. Kemudian ada universitas, kemudian ada media, kemudian ada dunia usaha dan dunia industri. Peran-perannya itu berbeda-beda. Misalkan lembaga non pemerintah, mereka bisa membantu pemerintah untuk mengimplementasikan SPAB atau mempercepat implementasi SPAB itu di sekolah-sekolah. Dunia usaha misalkan apa? Ada mutual kolaborasi. Dunia usaha bantu sekolah, sekolah usaha mendukung dunia usaha. Gitu. Atau universitas dalam penelitiannya, dalam tridharma perguruan tingginya, itu kemudian mendukung implementasi SPAB. Atau misalkan ada teman-teman dari komunitas AIDS misalkan. Lalu bagaimana kami komunitas AIDS terlibat? Ya sudah, komunitas AIDS kalau melakukan sosialisasi ke sekolah, disisipkan sedikit sosialisasi soal pengurangan risiko bencana. Ketika melakukan kegiatan di sekolah, ingatlah bahwa sekolah itu tidak hanya rawan terhadap masalah AIDS misalkan, atau sekolah itu tidak hanya bicara soal narkoba misalkan, tapi juga ada bencana yang lain-lain. Maka dia terlibat dalam mengurangi ancaman-ancaman yang tadi 5 gitu. Kemudian kita lanjut, teman-teman. Ini saya hanya triggering aja ya teman-teman, bahwa tren angka anggaran pendidikan kita itu dalam tahun itu setiap tahun meningkat tiap tahun. Ini anggaran pendidikan 2024 itu ada sekitar 600-an triliun. Tapi coba lihat di pembiayaannya, kita lanjutkan di pembiayaannya. Coba teman-teman lihat, pembiayaannya itu tidak sebanyak yang bicara soal SPAB. Yang ada hanya dana abadi-abadi yang banyak-banyak itu. Tapi SPAB tidak ada sama sekali, apalagi pengurangan risiko bencana di sekolah. Maka siapa yang akan bertanggung jawab ini? Kita semua kemudian perlu terlibat secara langsung untuk bisa mengimplementasikan SPAB. Kita lanjut terakhir mungkin ini. Oke, ini tadi sudah disampaikan ya teman-teman, kita punya 3 juta guru, ada 272.000, tapi ternyata baru 34.000 satuan pendidikan. Atau tadi di video awal disebutkan baru 10%.
Sementara bencana itu sering terjadi, tapi kita baru implementasi 10%. Maka 90% lagi itu adalah butuh dukungan dan uluran tangan dari semua kita teman-teman. Ya ini kita lanjut saja, nanti teman-teman ada aktivitas kunci. Ini tantangannya juga saya lihat bahwa kebijakan anggaran itu belum, kemudian masih banyak daerah yang belum punya anggaran, ini masih banyak. Kemudian dukungan dunia usaha, kemudian ketersediaan prioritas dan seterusnya. Ya ini contohnya di DIY ya teman-teman, bagaimana implementasi SPAB di DIY, misalkan ada di sekolah-sekolah di DIY yang sudah pakai dana BOS, terakhir itu ada sekitar 216 juta yang mereka sudah pakai, setidaknya ada. Kemudian ada dukungan kebijakan, kemudian ada dukungan dari lembaga dunia usaha, kemudian dukungan dari lembaga non pemerintah misalkan, termasuk teman-teman Pujiono Center kemarin juga bicara soal pelatihan SPAB, kemudian adanya pelibatan anak muda, pramuka dan juga PNR dalam implementasi SPAB. Oke, terima kasih Bang Enos. Cakep sekali. Teman-teman, ini tadi sudah dipaparkan sama Bang Enos tentang kenapa sih SPAB itu penting ya untuk kita lakukan, dan juga kira-kira konsepnya seperti apa. Itu bisa dilakukan di PKBM, itu bisa dilakukan di kelompok belajar yang mungkin ada di sekitar teman-teman gitu. Nah, dari sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk sama-sama berdiskusi. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi atau mungkin bertanya tentang materi yang sudah disampaikan. Silakan, boleh bertanya langsung atau boleh di kolom chat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran teh? Iya, jelas Kak Sarah. Ya, menanggapi dan sedikit bercerita ya Kak ya. Kebetulan ya saya juga dari dunia pendidikan gitu di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Sering saya di pertemuan ini juga bilang bahwa satuan pendidikan saya itu memang terletak di kawasan rawan bencana Sesar Lembang gitu. Tadi menyinggung sedikit tentang dana BOS ya gitu. Ya benar Bapak, kalau di non formal itu namanya BOP, Bantuan Operasional Pendidikan. Kurangnya anggaran untuk Satuan Pendidikan Aman Bencana gitu. Jadi bahkan di dalam RAB itu ada yang namanya ARKAS mungkin ya. ARKAS di rancangan anggaran kegiatan sekolah itu sangat sedikit sekali untuk Satuan Pendidikan Aman Bencana gitu. Nah, mungkin kedepannya gitu pemerintah dalam artian itu Kementerian Pendidikan gitu ya, kita mungkin bisa audiensi atau apa gitu ya Satuan Pendidikan untuk lebih menganggarkan gitu dana BOP atau dana BOS untuk Satuan Pendidikan Aman Bencana, karena yang namanya disaster ataupun eksodus itu nggak bisa diprediksi apa ya gitu, apalagi gempa gitu. Di kita sendiri, saya sendiri di Lembang di PKBM sebisa mungkin atau semaksimal mungkin untuk mengedukasikan bagaimana penanggulangan bencana itu kepada warga belajar yang ada di sekolah. Terus cuman ini aja sih yang jadi kendalanya itu nggak aware gitu. Jadi masyarakat yang ada di Lembang gitu, nggak aware gitu. Wah, ini tuh kita tuh deket dengan Sesar Lembang gitu. Mereka masih menganggap remeh gitu. Kalau bahasa Sundanya apa ya? Akhirnya itu yang membuat saya dan teman-teman di PKBM membuat program namanya agak sedikit nyeleneh sih. Namanya itu biar mudah diingat gitu, tambal ban gitu namanya gitu. Tambal ban itu singkatan dari tanggulangi aman bencana alam, bergerak amankan negeri gitu kan gitu. Jadi biar mudah diingat gitu oleh warga belajar, oleh masyarakat juga gitu. Gitu biar apa? Biar mereka juga tahu gitu bagaimana cara menanggulangi bencana sebelum, pada saat bencana, dan setelah bencana itu seperti apa gitu. Ini udah lebih dari 2 tahun kita gerakan gitu. Mungkin hanya skala kecil gitu, hanya di Kecamatan Lembang saja. Tapi mungkin kedepannya kita ingin sampai ke kecamatan-kecamatan yang lainnya, karena kalau dilihat lagi Sesar Lembang itu
yang namanya garis lurus katanya ular bergerak gitu kan ya gitu. Oh ternyata dampaknya itu sampai ke kota Bandung, sampai ke itu gitu. Suka dukanya banyak sekali gitu kan, suka dukanya banyak sekali karena ya itulah masyarakat mungkin sudah ada di zona nyaman gitu ya. Bagaimana kita menggerakkan mereka untuk menanggulangi bencana? Ya memang Bapak benar, pemerintah nggak aware tentang satuan pendidikan aman bencana gitu. Jadi kebanyakan yang membantu kita itu dari komunitas-komunitas yang memang peduli tentang kebencanaan gitu. Dari pemerintah itu sendiri itu ya kita nggak menyalahkan pemerintah sebenarnya. Mungkin pemerintah belum ke sana gitu. Mungkin kedepannya pemerintah juga bisa lebih aware lagi terhadap penanggulangan bencana di satuan pendidikan. Oke, gitu aja Teh. Terima kasih. Terima kasih Kak Syarah, mantap kali ini inisiasinya apa namanya tentang tambal ban ya, tanggulangi aman bencana. Oke, luar Bencana biasa. alam. Aman bencana alam. Oke, terima kasih. Nah, dari Bang Enos mungkin ada tanggapan nih Kak. Bang Enos, Ya, silahkan. saya malah sangat tertarik dengan tambal basnya. Eh, ya sangat menarik teman-teman. Jadi inilah inilah inisiatif-inisiatif komunitas yang perlu kita bangun. Oke, dalam perjalanan atau ketika kita bangun kita melihat belum ada yang sadar atau pemerintah belum fokus, itu dihadapi oleh semua provinsi, semua daerah mendorong atau mempromosikan supaya isu ini terdengar di telinga decision maker. Siapa itu decision maker? Ya pemerintah daerah. Kalau misalkan justru ketika kita bilang oke, karena ini belum prioritas, daerah tidak prioritas, ya sudah kami juga tidak mau buat apa-apa, maka tetap tidak akan jadi prioritas sampai kapanpun. Maka ketika teman-teman bergerak dengan adanya tambal ban ini, maka sebetulnya kita sedang mempromot atau mempromosikan isu kebencanaan ini untuk didengar, untuk diingat oleh pemerintah daerah. Banyak sekali memang kendalanya, salah satu anggaran. Tapi teman-teman, ada banyak hal yang bisa kita lakukan dulu. Misalkan kayak tadi, mengajak komunitas, mengajak dukungan dari yang lain, dari NGO atau lain untuk bekerja barengan. Kalau kita sendiri memang akan terasa berat, teman-teman. Atau ada hal-hal yang kita bisa mulai dulu yang dengan low budget atau yang tidak ada anggarannya. Apa? Contohnya membuat kaye material, punya handphone, punya TikTok, punya Instagram, buat saja video satu reel, posting. Atau di sekolah ada kertas yang tidak terpakai atau ada botol plastik yang tidak terpakai, ajak anak-anak buat materi, ajak anak-anak untuk belajar mengenai penanggulangan bencana. So the point-nya adalah mulai dulu dari apa yang kemudian kita punya. Oke, kita punya mimpi besar, banyak hal yang harus kita kerjakan, tapi kalau kita tidak mau memulai, saya kira tidak akan selesai. Maka kita coba, ayo kita mulai. Bagus sekali inisiatif teman-teman tambal ban, lanjutkan, semangat. Hari ini belum ada yang dengar, tidak apa-apa, besok coba lagi. Lusa tidak ada yang dengar, coba lagi. Pasti pelan-pelan kemudian orang masuk, orang dengar. Oh iya ya, iya ya, gitu. Itu dari saya Mbak Wiwi. Siap, Bang Enos. Jadi intinya Kak Syarah mulai dulu, tadi inisiasinya sudah bagus banget. Terus tetap bergerak dengan konsisten ya, karena kalau kita tidak memulai apapun itu tidak akan kesadaran itu tidak akan muncul. Jadi dengan bergerak dan konsisten itu bisa membangun juga kesadaran orang-orang yang ada di sekitarnya. Sama kunci yang tadi kata kunci yang disampaikan oleh Bang Enos adalah kolaborasi gitu. Jadi kalau misalnya belum ada dapat dana BOS atau dana yang mencukupi, itu bisa melakukan kolaborasi dengan pihak lain. Itu sangat bisa membantu teman-teman yang ada di komunitas untuk bisa bergerak lebih jauh lagi. Oke, terima kasih Bang Enos. Oke, teman-teman, ada lagi kira-kira yang mau menanggapi dan bertanya? Tadi saya tertarik banget sama 5 ancaman yang sudah disebutkan sama Bang Enos ya. Jadi ternyata selama ini yang kalau saya juga ke sekolah-sekolah gitu ya Bang,
pada saat kita mensosialisasikan SPAB atau memperkenalkan SPAB yang ada di dalam mindset para guru dan tenaga pendidik yang ada di sana adalah bencana alam. Kalau di kota besar seperti Makassar ini apa ya bencananya gitu. Nah, tadi disebutkan ada ancaman teknologi, ancaman kesehatan, ancaman konflik, bullying. Itu kan hal-hal yang tidak disadari ya sama sekolah sebenarnya. Dan juga apalagi bullying itu tuh seperti gunung es itu. Nah, dampaknya juga banyak. Nah, yang saya tuh mau ngajak, aku mau bertanya tentang kalau bagaimana dengan stunting, Bang Enos? Stunting ini kan juga merupakan ancaman ya, gitu. Nah, saya bilang ancaman karena di Indonesia lebih dari 20% angka stuntingnya. Itu yang pertama. Terus habis itu, dampak dari stunting ketika anak tumbuh besar adalah kecerdasannya itu bisa diprediksi tidak bisa lebih dari 100 IQ-nya. Dan mereka rentan untuk mendapatkan masalah-masalah kesehatan. Nah, tadi ada dibahas juga kan tentang kesehatan. Nah, itu bagaimana menurut tanggapan Bang Enos tuh? Ancaman stunting itu, Bang? Iya, jadi memang stunting jadi salah satu prioritas nasional malah ya, karena dia menjadi masalah yang cukup berat. Tapi apa yang kemudian kita bisa lakukan di sekolah adalah mulailah dengan memperkenalkan bagaimana nutrisi, bagaimana pola makan yang sehat, bagaimana makanan-makanan nutrisi atau yang juga kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna itu. Maka itu perlu diperkenalkan kembali, perlu diperkenalkan kepada anak tentang nutrisi-nutrisi terutama dari makanan-makanan lokal. Kira-kira itu kontribusinya. Nah, kalau memang bicara soal SPAD dengan stunting itu punya domain sendiri gitu. Tapi apakah SPAD bisa kontribusi untuk penurunan stunting? Bisa. Kenapa? Lalu itu tadi dia mulai di SPAD juga dia bisa saja memperkenalkan soal bagaimana kesehatan, bagaimana nutrisi di sekolah. Kalau teman-teman baca di kerangka kerja SPAD yang baru, nanti coba saja di Google, ada namanya kerangka kerja SPAD yang baru. Itu ada beberapa isu yang masuk. Apa isu yang masuk? Satu, isu soal school health nutrition. School health nutrition. Itu bicara soal bagaimana kesehatan di sekolah, nutrisi di sekolah yang sekarang Kemendikbud terjemahkan menjadi sekolah sehat. Ada sehat fisik, ada sehat gizi dan lain-lain. Itu sebetulnya kontribut untuk mengurangi stunting tadi. Gitu. Satu. Yang kedua ada juga isu mengenai dengan social emotional learning gitu. Atau kesehatan mental di sekolah. Itu juga merupakan bagian dari isu-isu lintas sektor yang sebetulnya bisa dibahas di dalam sekolah anak bencana itu. Masuk dalam isu lintas sektor. Gitu Mbak Wi. Oke, jadi ini sebenarnya isu lintas sektor ya, yang sebenarnya juga SPAB bisa masuk ke dalamnya untuk berkontribusi melakukan sedikit sosialisasi juga ke sekolah. Tapi tergantung lagi dari ancaman yang dipilih oleh sekolahnya apa? Ya. Iya. Tapi poinnya adalah ketika ngomong soal SPAB itu kita tidak boleh terkotak dalam ancaman alam dan perubahan itu. Gitu. Jadi tidak kemudian hanya longsor saja, gempa saja, no. Kita sudah bicara sampai kekerasan. Kalau misalkan pada akhirnya di sekolah ini terjadi banyak kekerasan, maka itu saja fokusnya. Kita sedang berkontribusi terhadap implementasi SPAB. Nanti orang bertanya, lalu bagaimana dengan SRA? SRA juga sebenarnya harus merupakan bagian dari SPAB sebetulnya. Kalau menggunakan yang sekarang, gitu. Hanya di Indonesia karena secara struktur itu dikelola oleh dua lembaga yang berbeda, jadi orang kemudian lihatnya berbeda. Orang itu sebetulnya dia juga berkontribusi untuk menciptakan sekolah yang aman dan nyaman tadi. Kan tujuan dari SPAB adalah sekolah itu aman dan nyaman. Aman dan nyaman, iya. Iya kan? Maka iya, benar-benar. Dari bully pun aman. Dari dia itu aman. Dia bagaimana dia mau aman dan nyaman kalau di sekolahnya kena bully terus kan gitu. Logika pikir. Gitu. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bang Enos. Tadi ketika kita masuk ke sekolah, tenaga pendidik seperti guru itu sendiri kan sudah punya banyak
beban administrasi gitu, Bang. Mungkin kalau misalnya kita mau masuk lagi, Bu, saya mau sosialisasi tentang SPAB dan lain-lain. Mungkin ibunya kayak berpikir seberapa urgent sih ini untuk dilakukan, nanti nambah tugas saya lagi gitu. Itu bagaimana kira-kira, um, adakah tips and tricks dari Bang Enos untuk masuk ke sekolah, mensosialisasikan ini dan lain-lain gitu, Bang? Ya, itu memang menjadi masalah seluruh Indonesia. Semua guru menyampaikan itu. Aduh, kamu ini bawa program apa lagi? Aduh, kamu ini bawa ke masalah baru lagi untuk saya. Kamu melakukan ini lagi, kamu melakukan itu lagi. Dan itu masalah yang sering terjadi. Tapi ini kan, itu salah satu tantangan yang kemudian sekarang kita perlu address. Salah satunya apa? Make it SPAB itu sederhana. Kalau you punya hanya 15 menit, maka lakukanlah SPAB itu, bagi-bagi waktunya cuma 15 menit. Itu mulailah dulu dengan sosialisasi biasa. Gitu. Kalau punyanya 10 menit, ya sudah simulasi dalam 10 menit. Kalau 10 menit, ya sudah hari ini kita omong kerentanan apa saja, atau ancaman apa saja. Nah, sekarang sudah ada tools-tools itu yang bisa membantu untuk mempercepat. Jadi poinnya adalah mari kita menyederhanakan ini atau mempercepat prosesnya implementasi, sehingga tidak kemudian kelihatan SPAB ini terlalu besar dan terlalu berat dilakukan. Tapi kita bisa lakukannya dalam waktu 15 menit dulu satu hari, minggu depan kita datang lagi, besok kita datang lagi. Yang terpenting itu adalah kontinuitas atau keberlanjutan atau konsisten, atau orang bilang persisten itu. Maka dia terus dilakukan. Jangan sampai kita fokus, oke, 2 bulan ini harus selesai semua sampai dengan simulasi. Astaga, setelah itu tidak lagi gitu. Akhirnya guru-guru melihat ternyata ini bukan dia. Kita oke, minggu ini cuma 15 menit, 20 menit kita datang. Omong saja soal satu ancaman. 2 minggu lagi akan datang. Omong lagi 2 ancaman. Gitu. Atau masuk di pelajaran-pelajaran yang sudah ada. Itu yang namanya kita strategi integrasi tadi. Jadi tidak kok Bu, Ibu ketika mengajar IPA, ini kan ada nih materi soal bencana alam. Nah, Ibu bisa itu mengajar soal bencana sekaligus dengan mitigasinya seperti apa. Jadi Ibu tidak hanya jelaskan gempa bumi, itu jelaskan juga bagaimana kita selamat dari gempa bumi. Beberapa guru di Palu nih, ini juga kadang-kadang mindset Bapak Ibu guru kita ya. Ada beberapa sekolah dan beberapa guru yang bagus sekali melakukan itu. Tapi ada guru-guru yang memang dia merasa karena itu malas saya tidak mau jadi kayak individual will gitu. Itu memang salah satu caranya adalah kita tahu terus menerus, dia ajak terus menerus. Kalau kita sudah terlalu banyak effort untuk mendorong dia dan dia tidak maju-maju, maka pindah ke orang lain gitu. Itu kayak kita kejar orang-orang untuk jatuh cinta dengan kita, tapi dia kelihatannya bertepuk sebelah tangan, maka pindah, jangan terus fokus ke dia terus gitu. Maka pindah. Jadi sama juga kalau Bapak Ibu guru kita sudah ajak terus, kita sudah ajak dan dia tetap tidak mau, mungkin dia punya agenda lain atau mungkin dia punya pemikiran lain, maka fokus ke guru-guru lain. Banyak guru-guru yang mau dan ingin untuk kemudian memastikan anak-anak itu sehat gitu. Jangan sampai kita kemudian energi kita habis hanya untuk melihat guru-guru yang kadang-kadang ya tidak mau pikir soal itu juga gitu. Pindah aja ke lain gitu yang mau dulu. Nanti mungkin dia lihat orang itu bagus ya, saya juga tertarik itu baru gitu aja. Itu. Kalau sudah bertepuk sebelah tangan, leave it, tinggalkan. Iya, oke, siap Bang Enos. Tuh denger teman-teman ya, kalau udah bertepuk sebelah tangan kita cari yang lain aja. Oke, terima kasih banyak Mbak Wiwi dan Bang Enos sudah berbagi ilmu kepada kami semua di sini. Semoga ilmu yang diberikan berkah dan juga dapat bermanfaat bagi teman-teman peserta sekalian. Kemudian juga terima kasih untuk teman-teman peserta sudah berpartisipasi pada sesi hari ini. Semoga sesi ini membawa pengetahuan baru dan juga dapat diimplementasikan untuk komunitas masyarakat ataupun diri sendiri. Mungkin sebelum kita tutup
kegiatan pada hari ini kita melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu kali ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk membuka kameranya terlebih dahulu untuk kita melakukan sesi foto bersama. Ya, Bang Enos. Ya, mari kita buka terlebih dahulu kameranya untuk melakukan sesi foto bersama. Teman-teman semua, bagi yang sedang bisa membuka kameranya. 1, 2, 3. Yuk, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi, akhir kata burung dara burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.